syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita berkumpul di ruang guru SMP Negeri 2 Arsen. Salawat dan salam kita sanjung sembahkan ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang sudah kita rasakan sampai pada hari ini. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya selaku moderator akan membawakan acara pada hari ini, yaitu pemahaman diseminasi mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas aksi nyata saya yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1 yang memiliki 4 submodul. Dan ini adalah modul yang terakhir, yaitu modul budaya positif. Saya ditugaskan untuk melakukan pembahasan tentang apa yang sudah saya pelajari dari modul ini mengenai budaya positif, kemudian tentang pengalaman penerapan yang saya lakukan mengenai budaya positif ini di sekolah kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang tergabung di dalam ruang kelas kita ini di SMP Negeri 2 Arsen. Mari kita saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Yang pertama akan saya sampaikan adalah mengenai konsep utama modul budaya positif. Modul budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian: perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru kita akan bahas satu persatu. Yang pertama pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan pelajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga berfokus pada proses dan konten atau materi. Sedangkan profil pelajar Pancasila kita ketahui ada dalam karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baru, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata
Jakarta oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 poin dalam kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu dalam segi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu digolongkan kepada kebutuhan dasar hidup manusia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Berikutnya penguasaan akan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Yang berikutnya termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan dalam hal mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan poin yang terakhir yaitu kesenangan bermain, kesenangan humor, kesenangan antusias, dan kesenangan tertawa. Yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 poin, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini? Hukuman itu biasanya tidak terencana atau datang secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena hukuman itu bersifat insidentil. Kemudian bersifat satu arah, maksudnya bersifat satu arah hanya dari guru saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik itu maksudnya hukuman yang mengenai badan yang menyebabkan kita merasa sakit. Hukuman psikis itu hukuman yang menyebabkan sakit di hati, sehingga kita akan selalu ingat dari segi perkataan atau makna yang terkandung dari ucapan yang disampaikan. Kemudian konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, sudah kita rencanakan dia. Jadi kalau sudah dilanggar ada konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, yang ketiga restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi restitusi ini hanya berperan untuk mencari solusi saja. Berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru ini. Nanti kita bisa menempatkan posisi kita yang mana di antara yang 5 ini. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum, guru sebagai pemantau, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai manajer, dan yang terakhir guru sebagai teman. Contoh di bawah ini saya akan membacakan contoh guru yang berfungsi sebagai membacakan sebuah cerita mengenai Adi yang terlambat hadir di sekolah
Posisi guru di sini adalah sebagai penghukum. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya, kita tarik ke diri kita sendiri. Jika ada seseorang yang berkata seperti itu, bagaimana perasaan kita? Di situ posisi kita adalah sebagai penghukum. Apakah kita merasa tersakiti? Iya, yang tersakiti adalah psikis. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Disitulah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian si pembuat merasa bersalah. Nada suara mengeras, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara tersebut? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian teman, nada suara ramah, ini posisi guru sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum menyenangkan. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru karena dia memberikan dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, sedangkan guru yang lainnya tidak mau. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, dengan ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kemudian yang berikutnya posisi guru sebagai manajer. Dengan nada suara tulus,
bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kemudian berikut contoh lain penerapan 5 posisi guru. Yang pertama, penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Dan yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi ini kita sudah tahu posisi mana yang akan kita tempatkan kita dalam hal pembelajaran di kelas. Kemudian untuk lebih memotivasi anak-anak untuk melakukan budaya positif, kita harus membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita sendiri. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat menimbulkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami si murid. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapatnya masing-masing. Keyakinan kelas itu harus terdiri dari pendapat-pendapat siswa murid kita yang kita rangkum jadi satu kesatuan berdasarkan kesepakatan bersama. Di antaranya bekerjasama menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, peduli dan membantu, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Itu adalah contoh dari beberapa keyakinan kelas. Selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Karena ada 3 penopang yang melanjutkan adanya restitusi ini. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi itu yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah,
tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kata-kata yang bisa kita pakai. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu bisa kita pakai di kelas. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, kalimat yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan kepada murid. Demikianlah pemaparan saya pada hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya persilahkan. Tapi sebelumnya terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermalia Hutasur, teman dari Ibu Asrinawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Permatasari, saya kelas 8 SMP Negeri 2 Aceh. Kami bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar nilai-nilai positif yang membangun dan membentuk kami menjadi peserta didik yang lebih baik ke depannya.